السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعاننا على طاعته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصائمين القائمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عباد الله، jemaah majlis kajian fikih keluarga rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah hampir kita lewati separuh dari bulan Ramadan. Sudah sebagian mungkin sudah masuk 10 yang akhir. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yataqabbala minna a'malana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita semuanya, yudha'if lana, dan melipat gandakan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini adalah majelis kita yang terakhir untuk Ramadan, selama bulan Ramadan, karena mungkin Senin yang akan datang saya tidak ke Padang lagi, karena sudah masuk masa i'tikaf jamaah di Surau, di Bukit Tinggi. Karena itu saya fokus untuk membimbing jamaah, mengawasi selama masa i'tikaf 10 yang akhir. Dan insyaallah nanti setelah Idul Fitri kita akan mulai kembali, dan insyaallah akan kita umumkan di dalam WhatsApp grup kita kapan akan kita mulai. Tapi tentu setelah Id kita ada liburnya sejenak supaya bapak dan ibu-ibu juga bisa saling berkunjung satu sama lain di masa Idul Fitri tersebut. Nanti akan kita umumkan, kita liburkan dahulu, setelah itu kita lanjut kembali insyaallah. Nah, pada pagi ini apakah kita akan melanjutkan kajian kita atau atau ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Dan aku bertanya enggak? Kalau enggak, kita lanjutkan kajian kita tentang hak istri atas suami. Tidak ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak kita lanjutkan saja. Yang sudah kita bicarakan tentang hak istri atas suami adalah tentang nafkah. Nafkah az-zawjah ala zawjiha. Cuma kita belum jelaskan secara perinciannya apa bentuk nafkah tersebut. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu nafkah, apa berbedanya dengan sedekah, dan apa pula yang dimaksud dengan zakat.
Karena kadang sebagian orang tidak bisa membedakan antara mustalahat, antara istilah-istilah yang muncul di dalam syariat. Bahkan para pengelola masjid pun terkadang tidak bisa memilah peran dan fungsi dari filantropi namanya sekarang itu dari pengimpunan dana di dalam Islam tersebut. Padahal itu adalah merupakan sistem yang dibentuk oleh Islam, yang dibuat oleh Islam, yang sangat efektif sebenarnya untuk menjadi jaring pengaman sosial, zakat, wakaf, begitu juga sedekah sunnah, dan juga ada wasiat, juga ada hibah, banyak di dalam Islam. Tetapi sebagian dari kita memaksakan dengan satu tools atau satu model saja untuk menyelesaikan semuanya. Itu yang aneh. Zakat fitrah dibuat untuk menyelesaikan seluruh masalah, ya tidak bisa. Zakat fitrah itu hanya untuk menyelesaikan kebutuhan sesaat. Itu tujuannya. Jadi jangan disamakan fungsi zakat fitrah seperti zakat mal. Dan dia tidak pula berfungsi seperti wakaf. Jadi di situ kesempurnaan Islam. Islam itu menjawab tantangan, bukan hanya tantangan sementara. Jadi zakat fitrah itu adalah memang itu zakat yang ditujukan untuk apa? Untuk mengantisipasi jangan sampai hari kegembiraan itu sebagian dari kaum muslimin tidak merasakannya. Makanya ada dalam suatu riwayat yang biasa dirujuk oleh mazhab Hanafi, dikritisi oleh sebagian ulama dari sisi yang petugasnya mana ya? Harus dinaikkan apa ini? Jadi ini saya jadi minta kalau kasihan saya mic ini tergigit. Jadi zakat fitrah itu memang tidak diperuntukkan untuk mengatasi masalah yang panjang, bulanan, tahunan, bukan. Zakat fitrah itu memang mengatasi masalah harian dalam waktu yang temporal. Jadi pengelola zakat fitrah harus paham ini. Jadi aneh juga zakat fitrah itu setelah hari raya masih ada yang menyisakan. Pengurus masjid kadang menerima zakat fitrah untuk mewakili para muzaki, mewakili ya, karena pengurus masjid yang tidak ditunjuk secara resmi oleh lembaga yang ditunjuk oleh penguasa itu tidak disebut amili. Dan zakat fitrah bukan zakat yang dianjurkan untuk diberikan kepada amil. Jadi tidak sama kedudukannya dengan zakat mal. Karena zakat fitrah itu waktunya singkat, makanya amil tidak usah bersemangat pula untuk mengumpulkan zakat fitrah, tapi membantu pengelolaannya kepada masyarakat hingga perlu. Nah sekarang kan ada juga orang mengumpulkan zakat fitrah oleh kedap itu 1/8 dewa. Ya tidak begitu cara berpikirnya itu. Zakat fitrah ini zakat. Coba bayangkan, afdalnya zakat fitrah itu kapan dikeluarkan? Ketika pagi hari. Ya. Ketika pagi hari sebelum khuruj
Ya, ketika imam keluar sebelum dia sudah tambas sedikit lagi, belum tadi karena begini naikkan sedikit lagi. Jadi yang paling afdal adalah pagi hari sampai imam naik ke mimbar. Nah, kira-kira kalau diperlakukan seperti zakatul mal, bilo kerajonyo ambil gitu kira-kira. Tentu enggak mungkin ambil dia bekerja. Nah, itu makanya zakat fitrah pengelolaannya tidak seperti zakatul mal. Zakat fitrah dilakukan oleh masing-masing kita dan diberikan kepada fuqara dan masakin yang ada di sekitar kita. Nah, tujuannya jelas adalah untuk mengantisipasi kondisi dan situasi sehari itu. Nah, berdasarkan kepada riwayat tadi, aghnuhum yauma idzin anis su'al. Buat mereka cukup pada hari itu sehingga mereka tidak perlu meminta kepada orang untuk kebutuhan mereka hari itu. Nah, berarti sudah jelas maksud dari zakat fitrah mengatasi problem sehari itu. Hikmahnya apa? Supaya semua kita bisa menikmati hari raya. Jadi tidak ada yang tidak makan, tidak ada yang tidak berpakaian. Ini kan susah juga. Ya, untuk yang berikutnya bukan zakat fitrah lagi. Ada lagi yang lain. Ada zakatul mal, ada infak. Nah, kelemahan kita umat Islam tidak disiplin. Mungkin tidak disiplin ini juga disebabkan karena tidak mau menambah wawasan keilmuan kita tentang peran dan fungsi dari apa yang disyariatkan itu. Anak yatim. Kemudian kita bagi ratakan untuk siapa saja yang tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, yang sudah dewasa, yang masih anak-anak. Itu tanda kita tidak mengerti untuk apa ini disyariatkan. Itu contoh ya, kerancuan di tengah masyarakat. Dan yang aneh itu, yang rancu itu bukan masyarakat awam pula, tapi yang pengelolanya. Sudah diingatkan, yang anak yatim itu yang meninggal bapaknya. Ibunya tidak peduli, itu lain masalah. Tapi syariat memberikan ya petunjuk terkait dengan kafalatul yatim adalah untuk anak yang tidak ada bapaknya. Dan itu pun dalam batasan umur tertentu. Yaitu ketika dia masih belum balik. Makanya Nabi katakan la yutma ba'dal ihtilam. Setelah seseorang balik tidak ada yatim lagi. Nah, tidak ada yatim lagi. Kalau sudah balik. So kalau tidak ada batasan umur yatim, ini di sini banyak anak yatim sekarang. Mayoritas anak yatim barangkali. Nah, jadi ada batas. Nah, kemudian mengatakan, ini belabih. Saya heran saya mendengar pengelola anak yatim belabih itu. Belabih apa, Pak? Jadi yang disuruh kita melakukan kafalatul yatim. Tidak makna kafalah dengan maginya belanja hari raya. Itu dua hal yang berbeda. Kafalah itu apa? Nakfulu, kita menjamin keberlangsungan hidupnya.
Jadi bukan membeli bajunya ketika hari raya, bagi makannya belanja yang belum puasa, itu anu kafalatul yatim namanya, itu baru sekedar ya sumbangan. Yang disuruh, yang dikatakan oleh Nabi SAW, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang melakukan kafalatul yatim kahataini fil jannah, bagaikan dua jemari ini di surga, dekat sekali. Itu kafir. Apa makna kafal? Yaitu yang menjadi penjamin bahwa kehidupannya tidak terlunta-lunta, kebutuhan mendasarnya terpenuhi. Nah, saya mau bertanya, nah yatim itu makan hari raya Ustaz? Kan udah makan setiap hari. Itu kadang mengejar belabih, hebat mana orang situ lah. Ya, kalau ada tersisa untuk hari ini, hari esok dia kan butuh juga. Lusa dia butuh juga. Nah itu dikatakan kafalatul yatim. Bukan magianya membeli baju untuk kategori ayo, itu tidak kafalah namanya itu. Itu baru sebagian kecil dari kafalatul yatim. Sekolah dia, butuh dia buku, perlu dia baju. Dari mana dia ambil? Ambil betul bagian dari rayu. Masa begitu? Nah ini orang yang tidak mau paham. Yang aneh betul, kadang tradisi yang keliru itu menjadi acuan terus. Oh nama dia mah tradisi mana udah itu. Dia menjalankan syariat tapi tradisi jadi acuan. Yang mengurus-urus anak yatim itu jangan tradisi syariat dong. Nah kemudian sudah dikatakan, yang dikatakan yatim itu yang tidak ada bapaknya. Kayaknya yo ndak yatim apa ado, tapi payah lah padonan yatim. Nak piatu, ya kita jangan paksakan. Karena anak piatu itu ada penanggung jawabnya menurut syariat. Jadi kalau bapaknya tidak bertanggung jawab, jangan anaknya dibebankan itu saja kepada masyarakat. Tugas kita bersama untuk mengingatkan bapaknya. Nah, bahwa dia punya anak yang akan diminta pertanggungjawaban kepadanya di akhirat kelak. Tapi kalau anak yatim, ya tidak ada penanggung jawab langsungnya. Yang ada kafirnya pula. Itu pun kadang kalau berkecukupan ada kakeknya, ada pamannya. Nah, jadi kalau ada anak yang ditinggalkan oleh ibunya, piatunya, kemudian bapak yang tidak bertanggung jawab, tugas kita dulu apa? Mengingatkan apanya itu. Oh ini lebih bini lah, cik lain. Ya bini boleh aja diganti. Tapi anak kan tidak bisa tinggal. Nah, jadi karena itu, kenapa kepada yatim? Karena kalau kecil orang, tulang karihnya lah hilang. Sandarannya tidak ada lagi. Nah karena itu diberi jaminan oleh syariat dengan kafalatul aitam, kafalah yatim. Tapi apanya susah loh, itu bagaimana caranya? Nah kalau begitu, berarti bukan dari kafalatul yatim diambil dana dari mana? Itu ada zakat. Nah zakat fitrah, jadi dia harus pakainya dulunya. Zakat fitrah untuk kepentingan sesaat. Ada zakat, beri bapaknya itu zakat. So zakat kan tidak diberikan kepada anak yang masih belum balik. Jadi kalau kita memberi sama dengan untuk anak yatim ini aneh juga ya. Saya bertemu tuh udah bangga, diumumkan pula itu di medsos. Kita malam tadi alhamdulillah membagikan santunan untuk anak yatim. Masing-masing mendapat 1 juta seorang. Tempat nababari itu anak TK, SD. Mungkin saya tahu seorang sudah beli cindu saja. Nah, siapa yang berhak menerima? Ya kafirnya. Siapa yang bertanggung jawab atas dia? Kalau dia belum mengerti,
karena dia masih belum balik, taruhlah dia sedikit mumayyiz, ya kan, anak yang belum balik itu ada dua kategori. Ada yang belum balik tapi mumayyiz, lah cadik kalau bahasa awalnya, sederhananya supaya lah tahu yo mana keperalu dan mana peralu, anan bermanfaat dan bermanfaat. Nah, itu mumayyiz namanya, walaupun dia belum balik. Itu namanya sabiyun mumayyizun namanya. Dia masih sabi, belum lagi dia balik, tetapi mumayyiz lah jadi. Tapi ada yang rare, yang alun lah jadi, alun mumayyiz, yang ketujuh dia nyoba pari juga kenyang. Nah, masukkah kategori yang orang yang anak seperti itu belum yunafaz, belum dilaksanakan. Kalau ada akad transaksi yang dibuat itu belum boleh. Kalau yang mumayyiz, kalau hal yang remeh atau yang tidak bernilai tinggi, bolehlah bayinya belanja beli minyak, ya bisa. Tapi kalau anak ketik nandak tentu je piti, kemudian suruh ada ibunya, jadi terima juga kembali. Tidak bisa. Karena dia tidak tahu. Piti saya tidak jalan dia. Dia belum bisa bertransaksi yang seperti itu. Kalau yang mumayyiz, selama itu masalahnya umur tafihah, itu dalam kajian fikih, perkara-perkara yang tidak bernilai tinggi lah, itu boleh dia lakukan. Tapi jangan tiba-tiba juga kok nyoba piti sekian ratus juta, itu tiba-tiba kan dilihat, boleh itu cieknya tidak bisa. Nah, jadi, anak yang belum mumayyiz atau yang mumayyiz sekalipun belum balik, sebenarnya tidak bisa diserahkan harta kepadanya. Masa ia kena ketik saran sejuta, misalnya buat main beli kelereng berbagai macam, dan buat main game. Nah, seharusnya kepada siapa diserahkan? Kalau dia hidup dengan ibunya, ibu nerima. Hidup dia dengan pamannya. Kalau ada dia dengan kakaknya yang luasa itu yang nerima. Nah, dia yang mengatur kebutuhan anak. Nah, begitu pengelolaan harta anak yatim. Kalau tidak, di mana nak ketik tentu dia jadi ketik cerita sana seorang bangga umumkan. Kecil orang nak mengerti baca. Kau tidak beraja mengelola anak yatim. Bukan kepada mereka harta. Karena Al-Quran mengatakan la tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kamu berikan orang-orang yang safi, orang-orang yang belum bisa mengelola harta, ya, harta kamu itu. Nah, tetapi ini sering tidak dipedulikan. Ya. Perhatikan surah An-Nisa ayat 5. La tu'tus wa la tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Di pengelola anak yatim itu akan lebih baik kalau mau dia butuh apa? Itu pakaian, berikan pakaian. Anak-anak ini, awak memperlakukan itu ke orang dewasa. Zakat pakaikan sawah. Itu orang lah gandang itu. Kalau yang nerima pitinya tahu nanti dipakai untuk keperluannya. Ada awak enggak, orang gandang awak perlakukan serupa anak ketik awak buat bentuk orang gandang. Nah, itu adalah yang mengakibatkan apa? Kenapa syariat terkait dengan jaring pengaman sosial ini tidak efektif karena pengelolanya tidak namuh menambah gaji. Itu masalahnya. Kalau diajak lagi, kan kalau dikumpulkan pengurus saji itu, karena mereka yang banyak kelola itu, tidak ada tiba surang dan tiba garinnya. Pengurus tak muat sebab gaji 8 muat. Nah, tapi setelah diperiksa perilakunya seperti itu. Kalau orang sudah dewasa, seperti zakat, tak usah awak jadiannya dan saya mau kena sejadah. Asal dari zakat itu dari harta kita. Itu asalnya. Zakat padi dari mana asalnya?
Apa yang harus dibayarkan? Ya tadi itu. Kalau ada orang galai piring, boleh tak piring dizakatkan? Ya boleh, memang itu asalnya. Nah, tapi kalau dia mau konversi, dengan apa dibayarkan? Tidak jekan sarung, tak? Konversi dengan apa? Dengan uang. Memberikan uang. Ya bekonya pakai kemana? Itu urusannya semuanya. Kok kayaknya balian kai, kok kayak itu dia yang bertanggung jawab. Dia kan lah dewasa, lah mengerti. Dia sudah paham dengan kehidupan dia. Jadi tidak kita pula yang mengatur pun tak. Zakat ambok ini sekian ribu kan sarung. Bagi kan sarung. Orang kan sarung ada 5 di situ. Tidak betul kan sarung. Tidak betul kupiah. Yang butuh adanya. Butuh dia makan. Itu orang sudah dewasa dan dia dituntun. Nah, dia juga tentu harus mendengarkan pula petunjuk syariat. Jangan mubazir. Nah, dia bertanggung jawab terhadap harta yang diterima. Tapi yang aneh, waduh kini anak yatim yang semestinya orang-orang yang terhambat untuk mengelola hartanya dengan tepat itu dan kembalian baju silakan. Berorang nak yatim awak kebutuhannya awak hari raya baju lah do alun boleh baju mana ketujuh alai makan kurang beliin makan. Kenapa? Karena dia safi, pada hakikatnya dia belum lagi pandai mengelola. Nah karena itu kalau kita langsung untuk menjadi kafalah dia seperti itu modelnya. Kalau ada yang bertanggung jawab dengannya, ya sudah, yang bertanggung jawab itulah yang dititipkan biaya. Bukan karena ada GPT 1 juta, 2 juta. Nah, kalau akan diberikan untuk dia sekedar belanja untuk menggadangkan hatinya, ya sudah, berikan kita belanja harian ini, belanja hari. Tapi pengelolaan harta dia itu berada di tangan siapa? Di tangan penanggung jawabnya. Nah begitu mengelola harta anak yatim tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memberikan wala tu'tus sufaha. Jangan engkau berikan kepada orang yang belum sempurna akalnya, safih itu. Orang yang belum sempurna akalnya, amwalakum, harta kamu sekalian, allati ja'alallahu lakum qiyama, yang dijadikan oleh Allah kamu sebagai pengelolanya, dalam kekuasaan kamu pengelolaannya. Warzuquh, beri mereka nafkah, rezeki, fiha, dari harta tersebut. Waqsuhum, pakaiani mereka, beri mereka pakaian. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan perkataan yang baik kepada mereka. Bahkan kalau kita lihat ayat ini kan dalam surat An-Nisa itu, di situ dikatakan wala tu'tus sufaha amwalakum. Setelah itu coba lihat ayat yang pegang Quran, ayat yang 6 tadi, ayat yang kelima saya baca. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda. Perhatikan kalimat rusyda. Wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim itu dahulu. Jadi sebelum harta mereka diserahkan kepada mereka, uji mereka. Uji mereka, apakah mereka sudah sampai pada masa, pada saat mereka sudah patut untuk menikah atau belum. Jadi ada umur orang sudah bisa bertanggung jawab. Fa in anastum minhum rusyda, kalau menurut pendapatmu sudah nyaman perasaanmu melihat mereka sudah sampai pada tingkat rusdu,
bijak dalam mengelola diri mereka, harta mereka, baru fadfa'u ilaihim amwalahum, baru serahkan harta mereka kepada mereka. Coba bayangkan bagaimana Islam mengatur. Awak dan amah teratur. Ini kasusnya anak yatim ditinggalkan oleh bapaknya warisan. Tentu dia tidak bisa mengelola karena dia yatim kecil. Siapa yang bertanggung jawab terhadap harta warisan dia itu? Ya bisa jadi mungkin pamannya, kakeknya. Tapi yang jelas itu harta dia. Cuma dia belum bisa lagi mengelola. Nah, dikelola oleh walinya ini. Nah, kapan diserahkan harta ini kepadanya? Ketika masih kita itu? Enggak. Uji mereka dulu, wabtalu. Uji anak-anak yatim itu sampai tidak mereka pada umur sudah patut menikah. Kalau mereka dari sisi pertimbangan, kematangan mereka sudah patut menikah, kemudian lihat, fa in anastum minhum rusyda, apabila kamu telah sampai pada kesimpulan yang membuat nyaman batinmu bahwa anak ini telah rusdun rasyid, bijak ya dalam mengelola hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, baru serahkan harta mereka kepada mereka. Nah, begitu anak yatim. Nah, kalau belum sampai ketika itu, kita yang ngaturnya. Apa yang dibutuhkannya? Nah, tidak dia aja dong. Beli dulu kajai 100.000 aja. Habis lebih itu. Siapa yang lalai dalam hal ini? Ya kita yang mengelola. Ya sudah, belikan. Oh, dia perlu baju. Saya lihat, sepatu enggak do, ya beli sepatu. Punya sekolah enggak beli buku, belikan buku. Hanya nak belanja oleh saya, aku belanja Ustaz. Nah, begitu anak yatim. Dan itu bukan hanya untuk sehari-hari raya. Tetapi itu adalah suatu jaminan dalam masa yatim itu. Jadi aneh pula bocok mendengar, ya lah banyak mana ya. Lebih-lebih. Kok lebih-lebih? Tetanda orang tak mengerti yang dimaksud dengan kafalatul yatim. Balabihnya karena hitungannya hanya Ramadan saja. Hidup anak yatim itu tak bulan Ramadan saja loh. Paham Bapak dan Ibu kan? Karena pengelola atau anak yatim jadi kok yang pertama mau sarankan istighfar dulu, tobat. Karena assalamualaikum lah banyak Tuhan som. Nah, kemudian yang kedua, kaji benar ayat yang dimaksud dengan kafalatul yatim, kafalatul yatim. Kalau tidak paham tentang bagaimana syariat agama tentang itu, rancak tidak satu. Kalau ke satu juga rajin bertanya. Kalau tidak satu namun ngerti tidak bertanya pantang. Coba tanya. Jadi kok dianggap orang ketentuan syariat ini tidak efektif. Syariat ini sempurna, Bapak dan Ibu. Cuma awak tidak sama dengan zakat. Zakat itu efektif sebenarnya dijalankan sebagaimana tuntunannya. Jadi dicoba orang untuk menggeser-geser. Kenapa? Karena yang pertama mengelolanya, yang jadi dasar pemikirannya bukan tuntunan syarat, tetapi adalah semangat untuk mengambil harta orang. Kalaulah tiba untuk masuk ya menjadi pengurus badan amil zakat, barabu itu sekian orang. Kenapa? Karena gadang dapetnya. Pegawai saja baru gaji 7 juta, 8 juta itu golongan berat. Baratu. Kendak masuknya. Kau disumbar kau, ambo belum pernah sobu hidup ambo dilibatkan untuk
menjadi tukang seleksi dulu. Kena ada nanti takut Sri buat berbayo, tidak lalu sama. Sebenarnya dulu pesanan bagi dulu titipan apa itu, titipan apa itu. Ambo kalau mendengar titipan itu bocoret itu. Apa titip-titip? Dia duduk di situ bukan karena dititipkan bapak pejabat, tapi karena kemampuan dia. Yang paling mendasar tentu adalah wawasan dia tentang zakat menurut tuntunan syariat. Nah, tapi karena hari ini berbagai macam ketentuan syariat tentang penghimpunan dana itu yang nampak adalah piti terkumpul, sehingga akhirnya kapabilitas orang yang mengelola itu kadang cenderung terabaikan. Jadi kembali kita kepada anak yatim tadi. Jadi kalau kita hanya memikirkan hanya kebutuhan sejenak, nah itu baru sumbangan, belum kafalah, belum jaminan. Nah, sedangkan yang dijanjikan oleh Nabi apa? Kafalah. Ana wa kafilul yatim, saya dan yang menjadi penjamin kehidupan anak yatim, kahataini fil jannah, bagaikan dua ini. Beliau isyaratkan dengan jemari beliau, jari telunjuk dan jari tengah. Mau dari kodak keknya orang yang menjadi kafilul yatim. Jadi kafilul yatim menjadi yang menjamin. Tapi bagaimana kafalah itu dilakukan atau dijalankan, bukan hanya sekedar untuk bulan Ramadan. Jadi jangan ado oleh kalimat dan tadama berlebih banyak untuk yatim. Disaji kami payah membaginya. Itu rumit, aneh itu. Dari pertanyaan dan pernyataan seperti itu, sudah paham aku tidak ngerti, tapi satu lo mengelola. Nah, kalau dikejar dengan pertanyaan, bara bagi apa? Oh, banyak, orang bertambah 1 juta orang. Sudah itu aneh, habis Ramadan itu sudah itu. Itu udah idenya lain. Sudah Ramadan itu anak yatim jadi. Atau kadang langsung nak jadi yatimnya. Itu contoh. Kemudian memaksakan anak yang sudah dewasa dibuat yatim. Macam anak SMA yatim juga. Nah, perguruan tinggi yatim juga. Kebak kok jadi lama nah yatimnya. Semua je mu'allaf. Oi, apa tu buatnya mu'allaf? Berapa tahun mu'allaf? 20 tahun. 20 tahun mu'allaf jadi. Aneh kan? Kenapa Allah namanya lagi? Kalau ada orang yang masih mengaku mu'allaf dah sekian lama di dalam Islam, memang dahulu masuk ke dalam Islam. Tapi dah sekian lama. Nah, di masa Umar bin Al-Khattab, pernah orang mu'allaf ini ditolak oleh Umar ketika diberikan rekomendasi oleh Abu Bakar karena dia mengaku mu'allaf. Abu Bakar tidak terlalu periksa. Kenapa? Karena Abu Bakar yakin ini yang bendaharawannya kan Umar, sangat teliti, ahli manajemen lah kira-kira. Buat. Tapi ketika Umar bin Al-Khattab memeriksa orang ini, orang kok masuk Islam tidak untuk tujuan benar-benar sungguh keislaman, tapi dia sedang memanfaatkan keislamannya itu untuk mencari kekayaan. Makanya Umar bin Al-Khattab mengatakan Islam sudah kuat, tidak butuh seperti kalian lagi. Cabai sore Umar. Madu ke Abu Bakar untuk madu pejabat. Ya Abu Bakar. Nah, kami heran kok batu menjadi khalifah engkau atau Umar. Masa Umar berani menolak permintaan engkau merobek surat engkau? Rupunan tadu orang nak nama dia tu. Kecik Abu Bakar. Ya kalau nak ingin jadi khalifah biasalah. Nah, jadi orang tukang adu domba aku sejak dulu kok. Ini kan banyak terjadi itu. Pakai babisik ke gubernur, babisiknya ke Pak Wagub. Timbonya kepala dinas, ceritanya masuk saja. Sering terjadi. Saya mengalami itu. Jadi ada pejabat yang belum bertemu sama sekali dengan saya, tapi banci saja, berang saja. Sana mau Gus Rizal itu berang saja. Itu bersuah sekali, terpasuk bersuah. Terus mota
Pas mota baru terbuka. Oh berarti nggak mau itu buya sebenarnya. Jadi itu sampai kamu dan kamu apa? Nah baru nyo galak-galak sengeng gitu. Lah banyak lo kan cerita dari orang tapi apa tidak pernah konfirmasi. Iyo buya. Nah itulah banyak kerja orang anak perangai orang dari itulah itu sejak dulu. Datang Abu Bakar tuh kerja Umar tuh berani menolak keputusan khalifah. Kerja Abu Bakar pernah inyo jadi khalifah ya lainnya aku nggak. Jadi ada orang yang seperti itu. Tapi kita kembali ke kasus tadi. Kenapa Umar bin Khattab tidak memberikan hak orang itu sebagai mu'allaf? Bukan Umar menggugurkan hak mu'allaf qulubuhum dalam Al-Quran. Ini tentang Umar ini banyak orang membuat kesimpulan yang keliru. Ketika Umar menggugurkan hak mu'allaf yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Bukan hak mu'allaf, tapi tidak memberikan ada orang mu'allaf, tidak diberikan oleh Umar hak zakat mu'allaf kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat untuk menerima walaupun dia mu'allaf. Sama dengan Umar bin Khattab menggugurkan hukuman potong tangan. Tidak, Umar tidak pernah menggugurkan hukuman potong tangan dalam Al-Quran. Itu tegas, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Masa Umar berani mengatakan kau tidak berlaku? Tetapi ketika diperiksa, kan hukuman itu kan ada proses. Belum lagi cerita hukum BW Belanda. Islam sudah punya yang disebut sekarang hukum murafa'at namanya. Untuk menuntut proses di peradilan, proses pembuktian. Jadi orang yang belajar ilmu hukum jangan mengatakan bahwa mereka lebih awal, lebih dahulu. Tidak. Bagaimana pembuktian sudah ada di dalam Islam. Nah. Jadi orang yang menuduh al-bayyinah harus punya bukti. Orang yang tertuduh bisa angkat sumpah kalau dia menyangkal. Makanya sudah ada proses itu. Nah ketika Umar bin Khattab memeriksa ternyata ini tidak bisa diterapkan. Nah, kembali kita kasus mu'allaf tadi. Kenapa Umar tidak memberikan hak orang yang mu'allaf itu? Walaupun dalam Al-Quran Al-Karim jelas di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu adalah mu'allaf qulub. Kenapa tidak? Karena orang ini tidak butuh dita'lif. Tahu kata mu'allaf? Alif, binatang kalau ibarat apa ya, dipakaikan kepada hewan. Alif itu hewan jinak. Karena dia terus dipelihara. Di kata mu'allaf itu artinya adalah yang dijinakkan. Kan sering orang menyebutnya begitu. Tapi bukan berarti menyamakan antara manusia dengan hewan. Jangan begitu pula memahaminya. Nah, tetapi makna ta'lif ini untuk mendekatkan saja adalah orang yang sebelum ini mungkin dia masih goyang, ya, masih goyang antara ya memang dia sudah ada di dalam atau sudah masuk, tetapi hatinya belum lagi tetap, seperti masih liar saja. Kalau tidak ditenangkan, maka dia bisa log out, bisa keluar. Nah, yang seperti ini perlu kita jinakkan hatinya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjamin kebutuhannya, memberikan tanda bahwa saudara-saudaranya Muslim senang dengan kehadirannya. Itulah fungsi zakat itu. Dita'lifi. Nah, tapi ada orang ini masuk ke dalam Islam. Sebenarnya ini masuk memang bukan tujuan itu. Tampaknya ingin mencari harta dengan status mu'allafnya. Nah, inilah yang terlihat oleh Umar. Makanya Umar bin Khattab berkata, ini Islam sudah kuat, Islam tidak butuh dengan orang seperti kalian ini. Kau Umar tidak berikan zakat untuk dia. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa tidak sembarangan memberikan zakat kepada orang. Kondak ngaku fakir, ini tidak ditanya mana. Anak Rumi pakai surek.
Sore kok keluarnya kadang-kadang ada proses dan kurang nyaman datang. Dan sekitar-sekitar dan tapi sore miskin walaupun kayu. Makanya saya pernah ingatkan Basnas dulu, anak-anak kuliah, saya mintakan ke Basnas, bantulah anak-anak yang mau kuliah ke Mesir itu. Setelah itu datanglah anak-anak itu melapor balik, oh ya awak ada gajian. Begitu, ya kecilnya awak harus bawa surat miskin. Kenapa kecil? Siapa ngecek dia itu? Ya orang Basnas dia itu. Itu nama kecil. Aku lah akibat Basnas tunjuk-tunjuk lah menantunya. Anak-anak sekolah itu diberi bukan karena miskinnya. Tak perlu diminta surat miskinnya. Betul tolong kok apa? Mungkin yang kena di orang kelurahan, di petugas negeri, minta dia surat miskin, jadi miskin apa? Dia diberi karena alasan bukan karena miskin. Jadi jangan dikatakan yang menerima zakat orang fakir miskin saja. Yang perlu dipahami. Amil itu berhak tidak menerima zakat kalau dia amil benar. Iya. Walaupun dia kaya sekalipun. Tapi dia amil. Amil itu yang mengelolanya. Maka kalau tidak di kerajaan, berarti khianat ke tugasnya namanya. Dan jadi amil. Perlakuan mereka tua kan tua itu kan ada uang dana, uang cigo, uang jadi. Nah, amilin yang mengelola administrasinya berbagai macam berhak dia. Apakah bersyarat pula amil itu harus miskin baru dia menerima zakat? Tidak, dia menerima atas nama amilina. Nah begitu juga ketika kita putuskan dalam fatwa bahwa anak-anak yang sedang kuliah itu berhak mendapat bukan karena miskin dia, bukan karena fakir dia, tapi karena apa? Karena dia sedang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu fi sabilillah, itu lebih berhak diberikan daripada untuk mengganti plafon loteng saji, mengganti lapik musaji dan nasi baru. Lebih rancang anak itu diberikan. Investasi jangka panjang namanya, pulangnya menjadi ilmuwan. Dalam keilmuan apa saja? Karena Islam membutuhkan berbagai ilmu. Bukan hanya ilmu fikih seperti Nana Bojaliakan saja. Bukan hanya ilmu tafsir saja, bukan ilmu hadis juga ilmu pertanian. Pertanian bila maju-maju juga. Orang lah macam-macam dan dibuat inovasi. Latih pada ketika buat di Mesir dulu, dia game mangga dalam Mesir. Gimana? Boleh tahan. Nak sekolah. Ya Pak aku. Ada mangga. Ko mangga ko ismu mangga Soekarno. Sini ko mangga Soekarno. Mau tanya-tanya kok ada mangga Soekarno? Yo kabarnya tuh Soekarno yang bawa bibitnya kemarin. Ya baguslah. Tapi nan heran mau mangga Soekarno tuh tempe awak tak ada. Ibu orang itu dicalik gadangnya 3 kali mangga awak. Kok bisa ada orang jadi serupa itu di awak model itu? Padahal dari awak saja. Nah. Jadi Islam membutuhkan ilmu, berbagai ilmu, dan itu bisakah dibiarkan dengan zakat? Bisa. Harus miskin pula kok pelajar dulu? Enggak. So maksudnya bukan hanya sekedar untuk membantu dia, tetapi untuk membangkitkan semangatnya dan untuk menyadarkan dia bahwa dia ada tanggung jawab di belakangnya umat yang menunggunya. Ada awak ikut titik lemah awak, sehingga banyak orang-orang pintar awak nak balik ke negara ini. Kita pergi ke berbagai daerah. Saya dulu pergi ke beberapa negara Afrika bertemu para ahli yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing. Itu orang-orang Indonesia yang membor minyak berbagai macam insinyur-insinyur orang. Nah, pergi kita ke negara tetangga juga seperti itu. Nah, padahal Islam telah menyiapkan itu.
Jadi pelajar-pelajar ini, kalau ada yang berpotensi, yang berpeluang, apalagi mereka juga sudah lulus seleksi, itu perlu untuk kita berikan. Bukan hanya karena mereka miskin, karena keilmuan mereka itu kita butuhkan nanti. Kalau tidak, di embargo ada orang mati. Lumpuh negara. Sebenarnya kasus kini kok perang Amerika Israel menyerang Iran. MUI sudah berapa kali mengeluarkan tausiah dan kita sudah bicarakan. Kemarin tausiah terakhir juga kita sudah ingatkan juga kepada pemerintah bahwa Indonesia harus memiliki sikap yang jelas. Tidak mungkin berpihak kepada Amerika. Harus jelas. Dalam posisi sekarang ini jelas yang teraniaya adalah Iran. Nah, cuma ada yang menyeret-nyeret sekarang, oh Iran Syiah. Ini persoalannya adalah bukan hanya sebatas mazhab di dalam i'tiqadi dan dalam fikih. Itu adalah masalah ranah politik. Kalau umat Islam tidak menentukan arah kebijakan politiknya ke depan, kita ini bisa bercerai-berai dibuat oleh Amerika dan Israel. Dua negara ini tidak bisa dipercayai. Tidak bisa. Nah, saya secara pribadi di dalam berbagai kesempatan saya katakan, saya tidak setuju keberadaan Indonesia di BOP itu. Peluang yang akan dimanfaatkan banyak kalau kita mau berdiplomasi dan kalau para diplomat kita ini cerdas. Bukan BOP saja jalannya. ASEAN bisa lebih ditingkatkan. Kemudian negara-negara lain yang sekarang, coba lihat, masa keras pula sikap Spanyol, Inggris. Kita adalah negara yang dihuni oleh umat Islam terbesar di dunia. Nanti kita takut kita akan diporak-porandakan oleh Amerika. Saya katakan, kalau itu alasannya, kapan pula negara ini melahirkan orang-orang yang pengecut? Ya kalau memang sudah berhadapan seperti itu, dahulu pun kita tidak punya senjata besar, pakai bambu runcing katanya melawan. Tapi apa betul seperti itu? Betul ketakutannya terlalu berlebihan seperti itu. Nah, sehingga kita harus mengambil sikap yang sampai hari ini tidak jelas. Kalau ditanyakan kepada saya, mana yang terbaik? Keluar saja dari BOP itu. Yang terbaik. Makanya dalam tausiah yang terakhir MUI minta pemerintah meninjau ulang kembali. Ketika masuk dahulu, kan tidak ada bayojo MUI. Nah, ini sudah saatnya kita menjelaskan garis perjuangan. Padahal kita dulu sudah sepakat Palestina itu adalah saudara kita. Ada hubungan secara emosional sama kaum muslimin, dan ada hubungan historis. Ada hubungan historis, sejarah. Karena Palestina termasuk yang awal yang mengakui kemerdekaan kita. Tidak boleh dilupakan begitu saja. Sikap kita harus jelas. Bukan berarti kita berhadapan dengan negara-negara lain yang kebetulan dekat dengan Amerika. Tapi jangan sampai kita menutup diri bahwa kita juga mesti menghimbau negara-negara Teluk agar meninjau ulang kembali hubungan mereka dengan Amerika. Tapi hari ini alhamdulillah saya rasa banyak orang yang tersadar, negara-negara Arab, bahwa keberadaan camp-camp militer atau malah di situ dia kawaid askariyah, kaedah-kaedah atau militer Amerika di situ ternyata tidak memberikan manfaat yang banyak. Bahkan negara-negara itu yang sibuk melindungi pangkalan militer tersebut.
Ketika terdesak, pangkalan-pangkalan itu tidak memberikan manfaat. Nah, selama ini negara-negara itu mengira dengan keberadaan pangkalan Amerika di situ, mereka akan terlindungi. Ternyata tidak. Bahkan kalau sekarang Iran mau menyerang kemana-mana, pangkalan itu tidak berdaya. Kenapa? Karena persenjataannya kabarnya sudah dipindahkan ke Israel. Jadi yang menjadi kepentingan Amerika di negara Timur Tengah itu, Teluk dan sekitarnya itu, apa? Melindungi anak kandungnya. Nah, tapi tidak sadar-sadar orang Islam. Namun yang dibentuklah Board of Peace, Majelis Salam, lembaga perdamaian. Ketuanya si Trump. Ngetasi Netanyahu. Coba bayangkan itu. Bukankah hubungan antar negara ini yang paling utama itu landasannya trust, kepercayaan? Apa mempercayai Trump itu? Yang memimpin negara dengan gaya koboi seperti itu. Itu tidak bisa. Bapak ke situ supaya. Jadi anak-anak ini harus diberi zakat itu, karena mereka adalah masa depan kita itu. Jangan diminta pula kata miskin dia lagi, karena dia diberi bukan karena kemiskinan, dia diberikan karena apa? Karena dia sedang menuntut ilmu. Ilmunya itu kita butuhkan. Jadi tadi saya beri garis bawahi, bukan yang belajar ke Al-Azhar saja. Kemanapun orang menuntut ilmu yang bermanfaat, perlu diperhatikan oleh umat Islam. Perlu dibantu, perlu diberi fasilitas, supaya mereka memiliki rasa tanggung jawab bahwa ada yang menunggu mereka di belakang umat. Jadi bukan hanya sekedar untuk mereka kurang gitu, tidak, itu bentuk perhatian. Karena kita butuh. Kalau seandainya ilmu-ilmu, kan sebagian orang sekarang kan keliru ketika memahaminya. Dianggap baru anak itu jadi soleh kalau belajar tafsir, kalau hafiz Al-Quran. Iya, itu bagus. Tapi jangan sadonyo kesinan. Nah, ambil hikmah, isyarat dari pesan Nabi Yaqub alaihissalam. Ketika anak-anaknya akan pergi ke Mesir, la tadkhulu min babin wahid. Jangan masuk kalian dari satu pintu. Masuk dari pintu yang berbeda. Maknanya apa? Titik sama. Tapi beda-beda pintunya masuk. Kenapa? Kalau satu gagal, yang lain ada yang akan mengcovernya. Begitu konsepnya. Itu kan teori politik sebenarnya. Yang diajarkan oleh Yaqub alaihissalam kepada putra-putranya ketika mau pergi ke Mesir di masa paceklik untuk meminta bantuan pangan. Nah, karena itu harus ada yang ahli nuklir, harus ada yang ahli biokimia, harus ada yang ahli pertanian, harus ada ahli pesawat terbang dan berbagai macam. Coba lihat kalau kita belajar dari Iran itu, kita ambil pelajaran sekarang dari peristiwa itu, banyak sebenarnya pelajaran. Bukan perkara syiahnya. Kalau masalah syiahnya kita sudah beri kejelasan. Syiah itu tidak sama tingkat kesesatannya. Ada yang gullat namanya. Syiah yang berlebih-lebihan tingkat sesatnya sampai menuhankan Ali. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu ada pula memerangi syiahnya sendiri. Karena dianggap ini sudah sangat gulu. Nah, jadi tidak sama tingkatnya. Mereka juga firqah. Bukan satu firqah, bukan satu kelompok, tapi banyak pula faksi-faksi di dalamnya. Ada Ja'fariyahnya, ada Ismailiyahnya, ada Ibadiyahnya, ada Zaidiyahnya. Dan itu pun terpecah-pecah. Ini tidak sama. Jadi menghukum mereka secara mutlak itu tidak berdasarkan kepada metodologi ilmiah yang tepat. Nah, jadi dalam perkara yang seperti sekarang, mari kita lihat pelajarannya apa. Mereka diembargo 40 tahun lebih, 4 dekade lah kira-kira. Diembargo ekonomi mereka, persenjataan mereka. Tapi coba bayangkan, dalam kondisi sudah dikepung ya dengan ya kompak ya negara di sekitar itu. Tapi apa yang terjadi ketika hari ini mereka sudah harus mempertahankan kehormatan mereka sebagai negara yang berdaulat?
Orang jadi tercengang, kok bisa ya dia membuat rudal hipersonik. Dan tepat sasaran lagi. Ini kan membutuhkan teknologi yang tidak sederhana. Awak saja jangka membuat rudal yang tepat sasaran, bansos cuk nak tepat sasaran. Ini kan, bayangkan, MBG saya permasalahkan. Ini bagaimana? Nah mestinya kita belajar dari hal yang seperti itu bisa dipelajari. Nah karena itu perlu dibekali anak-anak ini. Nah itu gunanya anak-anak yang belajar ilmu ini kita support, termasuk dengan zakat. Oh nyo kayu, yo biarlah, tapi setidaknya nyo tahu ternyata ada umat yang berharap. Nah seketik banyak so, kalau ditawarkan orang, ketika nyo tamik mungkin dia cerdas, menonjol, datang orang menawarkan, radio tempat kami tekana dia. Nggak mungkin nunggu ke situ, biarlah kayu mana di sini banyak gaji, tapi ada umat yang nunggu. Dulu pernah mengirimkan uang kamu dari zakat umat, harus mengambil balik ke kampung, begitu. Nah itulah di antara fungsi faedahnya itu. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin tidak lagi. Saya saja dulu ketika tamat LC saja, ada kawan karena berkawan-kawan dengan orang Malaysia. Nah dia katakan ada yang bekerja di kedutaan. Dia bilang, Gus, dia manggil Gus, Gus Rizal, Gus, rencana bagusnya ente diam aja, tempat kami aja. Oh kalau di situ senang. Apa tuh? Itu salary itu, ada simpanan, itu nggak diganggu-ganggu tuh, setiap bulan dapat. Kamu disediakan rumah untuk tinggal, sediakan kendaraan, dan ada biaya rutin untuk kehidupan. Kalau kamu punya istri nanti segini pula jaminan, kalau punya anak dapat sekian. Nah, coba bayangkan ditawarkan seperti itu. Kalau tidak pikir orang gaya payah menyekolah anak mungkin jangan sih kan. Tapi dia terpikir tuh, emak, bapak, ya sudahlah, balik pulang aja lah. Nah sekarang kalau umat perhatian kepada mereka, sedikit banyaknya mereka akan berpikir bahwa ada yang peduli dengan mereka, yang menunggu buah dari perjuangan mereka menuntut ilmu. Itu gunanya. Oh minta lo sudah miskinnya li. Kecen ko antah lah pengelola zakat. Nyasan ko orang miskin sih sudah boleh menerima zakat. Nah, tapi anehnya ketika mereka mengambil zakat, mereka tidak perlu sudah miskin lah. Mereka ambil. Jadi anak-anak yang mana fisabilillah, oh, kalau lah disampaikan ini perluas-luasnya. Sado tuh. Fisabilillah. Fisabilillah. Beri penjelasan, ada nasnya. Kalau orang menuntut ilmu fisabilillah, ada nasnya. Man kharaja talaban lil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Apa yang ditentukan? Yang dikatakan fi sabilillah. Kondak. Hal-hal yang kadang tidak terlalu apa, tetapi dia monumental ya, terlihat tampak, itu rajin memberikan. Nah, belum lagi pemberiannya. Sekarang ini lupa orang-orang yang menerima seperti apa. Zakat itu, kenapa komitmen kepada umat kurang? Karena zakat itu seolah-olah itu kebaikan hati para penguasa. Nah, disitulah kekeliruan. Lihatlah nama bagi zakat itu. Organisasi-organisasi apa-apa, ada ibu-ibu pejabat. Padahal yang dibagi-bagian petisya. Nah, itu aneh. Sehingga orang yang menerima, dia tidak merasa berhutang, tidak merasa ada tanggung jawab apa-apa kepada umat, keumatan, tapi kepada apa namanya itu. Padahal dari peragian apa itu disakunya tuh. Ini banyak apa-apa ibu-ibu, kok merasa sangat pemurah pada tampil. Itu zakat apa bagi-bagian. Nah, Basnas ini udah berulang kali saya katakan, tidak usah ya apa-apa tuh. Awas saja sampaikan ini kewajiban umat yang telah kami himpun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tidak hadir, Pak itu tidak jadi pembagian. Urusan dia Pak tuh. Pak tuh setiap turun dia minta, bagi betul zakat. Tikonya pidato dan oh iya, apa ya? Oh sudah bayar ya, apa kan apa dia? Padahal di pembagi-bagian itu siapa? Nah, itu umat. Ini banyak orang nerima zakat kini merasa wah apa-apa itu dan sangat dermawan. Pola pemberian zakat seperti ini sebenarnya perlu kita renung ulang. Nah kalau ada orang menerima zakat merasa ini adalah karena ada syariat Allah kepada kaum muslimin yang tidak membiarkan ada yang menangis di tengah mereka yang berkecukupan. Ini rasa syukurnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas apa lagi kalau zakat itu dibagi-bagi lah menakik-nakik masuk pilihlah saya. Itu tambah rumit itu. Di banyak hal-hal di dalam kehidupan kita yang kita perhatikan, dia tidak berada pada garis yang tepat menurut tuntunan syariat tadi. Dan yang anehnya kalau organisasi-organisasi para pejabat untuk ke Basnas itu ikut tuh. Tapi kalau MUI meminta tolong dilibatkan MUI supaya ada perhatian ulama kepada umat. Ada di situ ada tuh bagian zakat tuh. Nah, baku itu beko merasa berperan lo ulama aku dituri ada orang. Kalau dituri ulama ada orang ada lo matahari kembar macam-macam cerita. Itulah pikiran-pikiran yang rusak yang sekarang malah merajalela. Sehingga tidak mengherankan berbagai macam ketentuan syariat tentang hal ini tidak efektif berjalan. Ini perlu kita renungkan. Nah mungkin faktornya, mungkin SDM-nya, makanya harusnya yang menyeleksi orang-orang yang akan duduk di Basnas itu orang-orang independen, orang-orang yang punya komitmen keumatan yang kuat. Nah, tapi kan tidak, nanti transaksinya nanti apa itu dan apa itu, sehingga dan duduk nanti apa itu dan apa itu juga. Nah inilah amanah kalau disia-siakan rusak jadinya. Makanya terbukti yang pernah dikatakan Nabi, idza duyi'atil amanah fantazir as-sa'ah. Kalau amanah sudah disia-siakan, tunggulah saat di situ kiamat. Kiamat itu bisa jadi kiamat kecil, hancur dan rusak urusan itu. Karena kiamat itu kan kehancuran. Jadi kalau dikelola oleh orang yang tidak amanah, urusan itu tidak akan. Jadi ini mumpung bulan Ramadan, berbagai macam pengelolaan jaminan sosial umat ini, baik zakat, begitu juga infak sedekah. Nah begitu juga infak sedekah untuk masjid. Orang-orang yang mengelola masjid juga harus memahami apa peran dan fungsi utama dari masjid. Peran dan fungsi utama masjid itu bukan bagi pembukuan. Ini perlu diingat betul itu. Jadi pendanaan atau pengeluaran pendanaan masjid itu harus lebih menyokong kepada apa? Ke arah peran dan fungsi utama masjid. Jangan terbalik hal-hal yang sekunder, yang sifatnya hanya untuk melengkapi, itu lebih diutamakan daripada fungsi utamanya. Fungsi utama masjid ada dua yang tidak bisa lepas dari masjid. Yang lain boleh lepas, di mana-mana bisa. Yang pertama tempat beribadah harus nyaman. Kondak tanpa ada waktu. Di situ kegiatan kumpul-kumpulnya cok sebentar, kan bersama, tapi lapinya tak tanggung baunya. Vakum saja tak berbalik. Nah ini pengurus masjid tidak tahu peran dan fungsi. Harusnya orang yang datang beribadah itu nyaman dan bisa khusyuk. Itu pertama itu peran.
So masjid ini bukan dibuat untuk sembarangan. Karena itu di dalam masjid ada adab namanya. Orang yang berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan peran dan fungsi masjid dilarang oleh Nabi. Makanya, idza ra'aitum, apabila kamu melihat orang yunsidud dhalah, mengumumkan kehilangan, bukan mengumumkan barang hilang. Dia kehilangan sesuatu, dia umumkan di masjid ini. Kemudian faqulu lahu, katakan kepadanya, la radallahu alaika, mudah-mudahan tidak dibalikkan oleh Allah ke engkau. Innal masjid la yubna lihadza, masjid tidak dibangun untuk itu. Jadi kalau ada orang kehilangan, tegaknya sih apa dari buah do kehilangan itu kalau ada orang dapat tolong boleh itu. Kata Nabi, katakan oleh kamu yang melihat dan mendengar itu, la radallahu alaik, mudah-mudahan tidak diwalikkan Allah ke engkau. Ya. Kalau ada orang orang melakukan bisnis di masjid ini, berjual beli dia, nampak oleh kamu, boleh kamu katakan la arbahallahu tijaratan, mudah-mudahan tidak dia labo bisnis engkau dengan Allah. Itu makanya saya sering protes kadang-kadang kalau ada kawan-kawan para dai, kebetulan dia juga pembimbing umrah, dia sedang ceramah di kota agak benar umrah khusus dengan ustaz ini. Itu kalau ada pengurus haji dari itu ustaz bawa tuh tidak salah diundang lagi, bawa keluar. Itu dia salah gunakan itu peran fungsi masjid bukan untuk bisnis. Makanya dulu saya pernah tegur Bank Syariah di masjid waktu itu di Solo, Masjid Agung. Dia buat acara, dia jadi sponsor. Kemudian dia pampalkan waktu itu spanduknya. Di situ ada produk, ada mudharabah, ada ini. Saya bilang kan, itu keluarkan itu. Kalau tidak keluar, embon ke ceramah, tidak mau keluar. Bila baru ya kan tuh. Ini bukan tempat untuk itu. Maka dulu saya pernah tegur pula Pemda Provinsi. Ingat kan? Ketika ada film Bianca. Nah, saya diundang. Dari sekian banyak, kosong saja kursi ketua MUI. Ada yang tanya, apa tidak tiba ya? Boleh diundang, cuma buat apa datang? Bapak itu. Walau bagaimanapun, film itu, nah, katanya tidak berlaba, terserahlah. Itu bagian dari bisnis. Nah, elok di dalam ruang masjid itu. Kalau mau juga, kan ada aula di bawahnya. Kenapa di situ? Ya kan ulama, filmnya film ulama, film apa, sama saja. Orang punya modal, dia ingin kembalikan modalnya. Bukan kita tidak mendukung hal yang seperti itu, tapi tempat itu harus kita jaga kehormatan masjid. Ini masjid ada tujuannya. Nah, fungsi utamanya tempat beribadah, jelas. Nah, segala fasilitas ibadah, walaupun kehabis ditimpa dengan pakai untuk itu. Imam mesti kita keluarkan transportasinya karena dia menghabiskan hari dan waktunya untuk menyelenggarakan. Dia diberikan yang layak. Jangan dia disuruh untuk mengelola ibadah kita, untuk menata dan mengatur ibadah kita, terus anaknya tidak di sekolah. Wajarlah itu? Tidak benar. Tentu tidak ikhlasnya. Tidak begitu, tidak menyangkut harus ikhlas dan tidak ikhlas itu ukurannya adalah ketika orang diberikan, dihargai jasanya. Pejuang saja, orang yang berjihad di jalan Allah, ketika mendapat harta rampasan perang, berhak tidak dia memilikinya? Berhak. Nah, nanti niatnya yang menentukan. Kalau dia mengelola masjid itu hanya demi uang itu saja, hilang keikhlasannya. Tapi dia lakukan demi Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk dia rezeki melalui apa yang dia lakukan itu rezeki untuk dia. Anan Rumi mana? Mewah, hebat. Nah, tapi imamnya
Salam ke suwak, salam ke kida, anaknya ke sekolah, utang ke situ. Padahal dia disuruh untuk memimpin ibadah kita. Nah, perhatikan, termasuk juga toilet dan berbagai macam kebersihannya, kenyamanan, karena itu penunjang ibadah semua. Supaya nyaman. Kemudian apa lagi fungsi yang kedua adalah majelis ilmu nih. Ini fungsi utama masjid. Fungsi utama. Mau habis uang untuk bermajelis ilmu, kalau perlu 3 kali, 4 kali, lihat 2 orang namu mendengar, siapkan. Kendak. Ada pengajian 10 orang setinggal itu betul tulis selesai. Ada orang mendengar. Ya sudah, harusnya kita istiqamah saja. Begitu. Karena itu peran utama masjid. Sebagai halaqah zikir. Halaqah zikir itu maknanya apa? Halaqah ilmiah, halaqah mengaji Al-Quranul Karim, mengkaji petunjuk syariat. Itu di mana tempatnya? Di rumah Allah. Kemudian tempat beribadah, rumah Allah. 2 itu adalah peran utama masjid. Nah, kendak untuk dan 2 itu pengurus masjid ada sebagian pengurus masjid dan pilih minta ampun. Mikrofon bersorak Ustaz jangan ngecek Ustaz sama nak kadang ngasih membali payah. Harusnya masjid kita ini sudah canggih. Kalau perlu mengecek nampak ayat tampak, hadis tampak, sehingga orang mudah. Nah, sekarang teknologi kan sudah ada. Pembicaraan saya ini ada aplikasi ini sudah bisa tertulis langsung. So kalau Ustaz sudah nulis di luar ini dari pagi sampai petang sampai malam pagi belum hampir tidak istirahat, tidak mungkin sempat. Nah sekarang dengan teknologi seperti itu, pembicaraan seperti ini bisa keluar dalam bentuk tulisan. Harusnya sudah disiapkan timnya. Nah itu masjid. Nah tapi sayang, jamaah pun kalau berinfak untuk urusan itu payah loh. Tapi kalau ada ini makan bersama sesudah Jumat, itu rami itu. Satu tuh urusan makan-makan. Padahal nan makan di situ tuh orang kaya, orang banyak satu saja. Nah, jadi kita tidak tahu sebenarnya mana yang akan kita prioritaskan untuk peran dan fungsi masjid. Nah, saatnya di bulan Ramadan ini perlu kita evaluasi. Walaupun dalam evaluasi serupa itu, kalau ada nama-nama dari media sosial kan sakit-sakitnya mendengarnya ke dia. Ini ke baju, ini maki-maki dari dia aja lah. Memang kita harus berubah. Masjid ini memiliki kekuatan besar kalau dikelola dengan baik. Ingat, Nabi dahulu tidak punya istana negara. Nabi tidak punya pusat pengelolaan militer seperti Pentagon di Amerika. Nabi dahulu tidak punya lembaga badan kantor badan keuangan negara. Tidak. Malah dulu Nabi mengelola urusan negara seluruh di mana? Di rumah Allah. Bahkan mengatur strategi peperangan pun di masjid. Ingat Bapak dan Ibu-ibu bagaimana Nabi memusyawarahkan ketika akan berhadapan dengan pasukan Quraisy di Uhud. Di mana beliau bermusyawarah? Di masjid. Bahkan ada sebagian yang menggunakan masjid dahulu sebagai tempat untuk berlatih gerakan-gerakan peperangan seperti yang dilakukan oleh orang Habasyah. Mereka memain-mainkan tongkat mereka dan itu gerakan-gerakan untuk memainkan pedang. Masjid. Sebagaimana dahulu orang Minang juga belajar silat di masjid, di surau. Jadi masjid ini memiliki kekuatan besar. Tapi kenapa sekarang hilang kekuatan itu? Karena peran dan fungsinya tidak lagi dimanfaatkan oleh kaum muslimin.
Nah, apalagi kalau kita mau tingkatkan lagi. Kalau dapat ceramah-ceramah yang kita lakukan, bukan sekedar mengundang ustaz, kemudian didengarkan, tidak. Tapi kalau perlu ada kurikulumnya lagi. Dan ada interaksi pengurus dengan jamaah. Ini jamaah ini butuh apa lagi ilmunya. Sekali-sekali. Ini keilmuan apa? Apa yang dibutuhkan jamaah? Oh, kami perlu remaja. Ah, jadi, remaja anak kadina. Namanya nak. Nah, kalau perlu untuk menarik mereka, oh, belilah baju seragam. Tapi rancang beliau baju seragam ni. Untuk anak-anak remaja ini. Mereka aktif untuk mendengarkan kajian. Biarlah dibikin itu. Daripada menukar keramik warnanya. Nah, inilah yang tidak terfikir. Belum lagi kegiatan ibu-ibu. Bapak-bapak. Kalau perlu, ditingkatkan berbagai kualitas. Dibuat kurikulumnya. Dibuat materi pelajarannya. Dan diundanglah para da'i, para ulama yang memang mutakhassisin, yang spesialis itu. Kok ahli fikih, undang ahli fikih. Kajian tafsir, diundang ahli tafsir. Yang ada kajian hadis, diundang ahli hadis. Yang sejarah, diundang ahli sejarah. Sehingga kualitas keilmuan itu betul-betul terjaga. Dan yang sampai kepada umat itu benar-benar adalah pesan risalah dari Allah dan Rasul. Nah, peningkatan seperti itu yang harus dikembangkan lagi. Tidak. Banyak kerjaan kita itu hanya memunculkan atau menampakkan tampilan lahiriah. Saja semakin rancak-rancak. Semakin hebat terlihat. Di ikon ini, ikon itu. Makanya lomba-lomba lewat musaji gitu. Lebih banyak kemana? Lebih banyak mengarah kepada fisik. Tapi tidak dipertimbangkan masjid yang aktif dengan kajian, masjid yang aktif dalam bermajelis ilmu, masjid yang aktif dalam menjalankan ibadah. Itu kurang dipertimbangkan. Jadi saatnya umat Islam melakukan perubahan mendasar di dalam pengelolaan potensi yang ada, mulai dari filantropinya tadi, pendanaan harus ditata ulang kembali karena banyak yang menyimpang di lapangan, banyak yang menyimpang. Nah, belum lagi perilaku-perilaku yang tidak tepat. Ini masih saja saya tidak tahu, saya belum jalan di Padang. Biasa ada penukaran uang, ini jelas-jelas riba. Dan Rumi ini kayak kopi haji kan itu. Nah, hanya untuk apa? Untuk uang 10.000 yang baru, 5.000 yang baru untuk dibagi-bagi ke anak-anak. Itu pun saya sudah lama protes. Itu bukan tradisi dan pendidikan yang baik itu. Menambang itu. Anak saya sejak dulu tidak saya izinkan menambang. Bukan karena saya banyak uang, tidak. Tapi saya melihat itu bukan pendidikan yang baik. Yang saya ada tidak pernah. Jangan ikut-ikut. Tidak boleh. Nambang-nambang begitu. Coba bayangkan kita di mana-mana mengajarkan juga awat tangan di atas itu khairun, lebih baik daripada tangan di bawah. Tadi rayo suruh anak kalian kenal tak kenalnya Josia saja, masuknya ke rumah orang yang dia kuenya tak mau makan. Itu pendidikan apa yang sedang kita tanamkan itu? Mental anak kita rusak, kita pertipis rasa malunya. Yang kita tipiskan rasa malunya.
Kalau ke Pak Tuonyo, ke PT-nyo, kangkunya, ya silakan. Ya. Tapi ini kepada siapa saja dia datang berkeliling sepanjang kampung, kenal nggak kenal, pokoknya dia sampai di hari raya itu makan ndak amu, minum ndak amu, pokoknya sebelum legitinya 6 hari. Siapa mengatakan itu tradisi baik? Dari mana kebaikannya? Oh ini kan anak ketek, karena ketek itulah ditanamkan kepadanya nilai-nilai yang baik, nilai yang paling utama. Nah, saya sedang membuat satu khutbah hari ini. Ada 5 nilai yang hilang yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Yang salah satunya malu. Ada 5 penyakit yang bersarang di tubuh bangsa ini yang membuat rusak negeri ini. Khianat, kemudian bohong, jelas kebohongan, kemudian malu hilang, Assalamualaikum. Salat tadi, iya. Sedang ngaji. Ya, sama. Jadi hilang dari tengah kita. Yang ada itu pengkhianatan menjadi kebohongan menjadi-jadi. Ya. Malu hilang. Kalau seandainya malu ini kita tanamkan, tuh koruptor tuh tidak akan berani tersenyum di depan TV dengan maju pakai baju oranye itu. Kalau tidaklah pakai baju oranye itu kan awak lah dadah. Ala negari. Nah padahal di bulan Ramadan ini nilai-nilai itulah yang hendaknya disegarkan, diperkokoh. Kebohongan mestinya sudah tidak lagi dipakai oleh orang yang berpuasa. Karena tidak ada guna puasa dengan dusta. Kan begitu hadis. Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah minhu an yada'a ta'amah wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan kebohongan, kedustaan, kepalsuan, pencitraan bohong, tidak ada gunanya. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah kalau 30 hari orang menyadari hal itu, melatih diri menghindari dusta, bohong, kepalsuan, pencitraan palsu dan berbagai macam, kalau betul ya dia sungguh menjalankan ibadah ini, maka setelah Ramadan dia orang yang berpantang untuk melakukan perbuatan menipu orang lain, memoles kegagalan seperti keberhasilan. Itu zur namanya. Zur itu bukan sekedar berdusta. Dusta sudah terlarang dalam puasa. Zur, qaul az-zuri wal 'amala bih, itu saya khutbahkan di Solo. Apa qaul az-zur wal 'amala bih? Apa makna zur? Kebohongan tetapi dibuat serapi mungkin.